warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala udwana illa 'alal zalimin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya menyadari bahwasanya kehidupan dunia ini bukanlah untuk selama-lamanya. Kita semuanya menyadari bahwasanya kehidupan dunia ini akan berakhir dengan kematian. Kematian itu adalah sebuah kepastian yang diyakini oleh setiap orang. Bahkan termasuk orang-orang kafir dan orang-orang ateis sekalipun meyakini keberadaan kematian sebagai sebuah kenyataan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menamai kematian itu dengan al-yaqin, sesuatu yang meyakinkan. Sesuatu yang meyakinkan, sesuatu yang tidak menyisakan sedikit pun keraguan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ta'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Rabbmu, ya, sembahlah Rabbmu Allah tabaraka wa taala sampai datang kepadamu al-yaqin, sesuatu yang meyakinkan, sesuatu yang tidak ada padanya keraguan, yakni kematian. Itu sebabnya ketika suatu malam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, ya, beliau mendapat sebuah bisikan yang mengatakan kepadanya, ya Abdullah, ya Aba Abdillah, inni mada. Bagaimana itu perkataan syaitan ketika itu, ya Aba Abdillah, ji'tuka li ukhallisuka minat takalif. Wahai Abu Abdillah, sesungguhnya aku datang kepadamu untuk membebaskanmu dari takalif, ya. Maksudnya suatu malam ada sebuah suara yang mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, ya Aba Abdillah, inni ji'tuka li ukhallisuka minat takalif. Wahai Abu Abdillah, sesungguhnya aku datang kepadamu untuk membebaskanmu dari beban-beban syariat, ya, membebaskanmu dari beban-beban syariat. Seandainya orang-orang zaman sekarang yang tidak mengenal agama, tidak mengenal tauhid, dapat bisikan seperti ini, dia akan mengatakan dia didatangi Jibril, mendapat wahyu, kan? Tetapi ini yang didatangi adalah seorang yang alim, seorang yang berilmu. Beliau adalah salah seorang ulama besar dari madhab Hanbali. Datang suara yang mengatakan, aku datang kepadamu untuk membebaskanmu dari beban-beban syariat. Maksudnya mulai sekarang antum pensiun dari ibadah, ya. Kemudian apa lanjutan dari suara tersebut? Kama qala rabbuka, sebagaimana Rabbmu telah berfirman, ya. Apa katanya? Wa'bud rabbaka hatta ta'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Wa ana al-yaqin qad ji'tuka, sementara akulah al-yaqin tersebut dan aku telah datang kepadamu. Maka kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengetahui itu adalah suara setan atau itu adalah bisikan iblis. Kenapa? Tidak mungkin ada sesuatu yang menggugurkan ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Quran mengatakan, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, dan al-yakin itu adalah kematian. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian itu merupakan sesuatu yang sudah pasti terjadi, tidak ada yang mengingkari, bahkan orang-orang kafir dan orang-orang ateis sekalipun. Kemudian kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Bahkan kematian itu justru merupakan awal dari kehidupan yang sesungguhnya.
Ya, kematian itu bukan akhir dari segalanya, bahkan itu adalah awal dari kehidupan kita yang sesungguhnya. Masalahnya di belakang kematian itu setiap kita akan menghadapi situasi-situasi yang teramat sulit. Ya, situasi-situasi yang teramat sulit di sebuah alam, di sebuah kehidupan yang kita tidak mengetahui hakikatnya seperti apa. Walaupun datang sebagian kabarnya kepada kita tentang keadaan alam kubur, tentang keadaan padang mahsyar, tentang keadaan surga dan neraka dari ayat-ayat Allah dan juga dari hadis-hadis Rasulullah, tetapi hakikat dari kehidupan akhirat itu sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa diidrak, dijangkau oleh akal manusia. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan, anna ahwalal akhirah la tuqasu bi ahwalid dunya. Keadaan alam akhirat itu tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dipadankan, tidak bisa dibandingkan dan diserupakan dengan keadaan-keadaan yang ada di dalam kehidupan dunia. Jadi telah datang kepada kita tentang berita-berita tentang kejadian-kejadian di alam kubur, di padang mahsyar, di surga dan di neraka. Yang itu cuma cuma bocoran kecil saja. Yang hakikatnya akan seperti apa itu di luar jangkauan akal manusia. Itu adalah sebuah kenyataan yang bakal kita jalani. Kita akan berada di dalam sebuah alam yang kita tidak tahu hakikatnya seperti apa. Di sana ada banyak kesulitan-kesulitan. Ya, setelah kematian itu ada banyak kesulitan-kesulitan yang akan dialami oleh anak manusia, kecuali orang-orang yang dirahmati dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya yang bertakwa. Kesulitan yang pertama hanya terjadi sesaat setelah dia dikubur. Apa itu yang pertama kali akan dihadapi? Fitnah kubur. Fitnah kubur itu imtihan, ujian. Pertanyaan dua orang malaikat tentang siapa Rabbnya, kemudian siapa nabinya dan apa agamanya. Ini merupakan peristiwa yang sangat besar dan yang sangat menentukan kondisi seorang hamba untuk fase-fase berikutnya. Setelah fitnah kubur atau ujian kubur, di sana ada adab kubur atau ada nikmat kubur. Sampai seorang hamba itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan nantinya. Wa mi wara'ahum barzakh ila yauma yub'atsun. Di belakang kematian itu ada barzakh. Barzakh itu secara bahasa adalah hail, sekat, penghalang yang menyekat antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Di belakang kematian mereka ada barzakh, ada dunia lain, ada alam lain yang mereka akan di sana sampai hari di mana mereka dibangkitkan. Nah, di alam barzakh ini mungkin seseorang akan mendapat nikmat atau mungkin akan mendapat adab. Kemudian setelah hari kebangkitan ada kemungkinan seseorang itu dia menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung berhasil minum dari telaga nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi juga ada kemungkinan dia termasuk orang-orang yang terusir darinya. Kemudian ada kemungkinan dia termasuk orang yang berhak mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kemungkinan dia adalah orang yang tidak berhak mendapatkan naungan sehingga dia harus merasakan pedihnya kenyataan di padang mahsyar, ya, pedihnya kenyataan di padang mahsyar ketika matahari itu didekatkan ke kepala mereka hanya sejarak 1 mil saja. Kemudian setelah itu apa lagi? Hisab. Ada kemungkinan seseorang itu termasuk orang yang dimudahkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kemungkinan juga dia termasuk orang-orang yang dipersulit hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa lagi? Setelah itu pembagian buku catatan amalan. Dari mana seseorang itu akan mendapat buku catatan amalannya? Dari sebelah kanannya dan dengan tangan kanannya, atau dari sebelah kirinya dan dengan tangan kirinya, atau yang paling celaka diberi buku catatan amalannya dari balik punggungnya. Setelah itu apa? Setelah itu masih ada lagi mizan, timbangan amalan, yang kemungkinannya cuma 2. Mana yang akan lebih berat antara dosa-dosanya dengan kebaikan-kebaikan. Dan yang terakhir, setelah seluruh peristiwa di padang mahsyar ini selesai, manusia itu akan digiring sampai ke pinggiran neraka. Kemudian harus melintas di atas sirat yang terbentang di punggung neraka. Ini adalah fase-fase yang sangat kritis, fase-fase yang sangat menegangkan, ya, yang akan dihadapi oleh setiap orang. Maka kita harus berpikir,
kita akan menjadi orang yang bagaimana pada fase-fase ini tadi. Untuk masalah fitnah kubur, kita termasuk orang yang berhasil menjawab pertanyaan dua malaikat atau tidak? Untuk masalah kehidupan kubur, kita termasuk orang yang mendapatkan nikmat kubur atau adab kubur. Untuk masalah hisab, kita termasuk yang dipermudah atau yang dipersulit. Untuk urusan buku catatan amal, kita dari mana akan mendapatkan buku catatan amalan kita. Untuk urusan timbangan, ya, bagaimana pula keadaan kita nanti ketika ditimbang seluruh amalan-amalan kita. Belum lagi tadi sebelumnya masalah berhasil tidaknya kita minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kita termasuk orang yang berhak mendapatkan naungannya atau tidak. Nah, ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa melalui fase-fase ini dengan selamat. Dengan apa modalnya? Modalnya tidak lain adalah iman dan amal saleh, ya. Iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh yang akan mengokohkan hati seorang mukmin sehingga mampu menjawab pertanyaan dua malaikat. Ini yang paling kritis, ya. Yang paling kritis ini kejadian pertama setelah seseorang dikuburkan. Dia berhasil tidak lulus tidak di dalam fitnah kubur, di dalam pertanyaan apa ketika harus menjawab pertanyaan dua orang malaikat. Kalau dia berhasil, urusan berikutnya insya Allah akan mudah. Ya, dia akan bebas dari adab kubur dan mendapatkan nikmat kubur, sehingga kuburnya itu bisa menjadi tempat peristirahatannya sementara waktu, sebelum nanti istirahat yang sesungguhnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah dia dibangkitkan, insya Allah dia akan mendapatkan kemudahan demi kemudahan untuk urusan hisab, untuk urusan pembagian buku catatan amalan, untuk urusan timbangan amalan, sampai untuk urusan meniti di atas sirat, di atas jahanam. Nah, yang paling kritis adalah setelah kematian, apa itu? Ketika seseorang itu menghadapi fitnah kubur. Nah, ini akan menentukan keadaannya pada tahapan-tahapan berikutnya dalam kehidupan akhiratnya. Dan kemudian yang akan menentukan seseorang itu baik tidaknya keadaannya, mudah atau sulitnya perjalanannya dalam kehidupan setelah kematiannya, yang sangat menentukan adalah bagaimana keadaannya ketika dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaannya ketika dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia bagian dari orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, atau dia orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa iyadzubillah dalam keadaan su'ul khatimah? Ya, ini fase terakhir dalam kehidupan manusia, ya. Dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa keadaannya? Maka keadaan dia ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menentukan keadaannya pada kehidupan akhiratnya untuk fase-fase yang tadi kita sebutkan. 6. Maka yang harus menjadi prioritas kita sebelum kita memasuki kehidupan akhirat adalah bagaimana kita mengakhiri kehidupan ini dengan akhir yang baik. Karena itu akan sangat menentukan keadaan kita dalam kehidupan akhirat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi la ilaha ghairuh, inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, demi Allah, begitu maksudnya, ya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar senantiasa mengamalkan amalan-amalan calon penghuni surga. Nah, hingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali hanya satu hasta saja. Kemudian akan tetapi fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi ternyata catatan takdir telah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha, di ujung penghidupannya dia mengamalkan amalan calon penghuni neraka dan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masuk ke dalam neraka wa iyadzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah. Lantas ada orang yang bertanya, kalau memang seseorang itu terbiasa mengamalkan amal saleh, amal-amal calon penghuni surga, kenapa ujung-ujungnya dia berbuat kejelekan kemudian diwafatkan ketika lagi berbuat jelek?
dan kemudian masuk neraka. Apa Allah Subhanahu wa taala zalim dalam hal ini? Tidak ya, akhwat. Dijelaskan oleh para ulama. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjelaskan ini orang terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal saleh. Ya. Dan Nabi tidak mengatakan Allah Subhanahu wa taala menerima atau tidak amal salehnya. Maka untuk memahami hadis ini, kita harus melihat hadis yang semisal dengan hal itu dari riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, maknanya adalah inna rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdul linnas wa huwa min ahlin nar. Sesungguhnya seseorang itu senantiasa melakukan amalan-amalan calon penghuni surga, senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan, beramal saleh menurut apa yang tampak di mata-mata manusia. Nah, bersamaan dengan adanya kerusakan di dalam hatinya. Jadi amalannya memang amalan calon penghuni surga, tapi kenyataannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min ahlin nar, padahal aslinya dia memang calon penghuni neraka. Kata Al-Imam An-Nawawi, ya, beliau mengatakan fima yadharu lahum min salahi dhahirihi. Mereka beramal dengan amalan calon penghuni surga itu menurut apa yang tampak bagi mata-mata manusia dari zahirnya, dari penampakan lahiriahnya, ma'afasadi sariratihi, bersamaan dengan kerusakan yang ada di dalam hatinya. Amalannya walaupun tampaknya baik, tapi merdud, tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja amalannya sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak cukup agar amalan tersebut ya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkannya dari neraka. 6. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Nilai sebuah amalan, ya, nilai tiap-tiap amalan itu ditentukan dengan keadaan akhirnya. Ini sudah pernah kita jelaskan, ya. Nilai dari seluruh amalan-amalan itu ditentukan dengan keadaan akhirnya. Awalnya bagus, pertengahannya bagus, kalau ujungnya rusak semuanya. Ada seseorang, tapi ini masalah apa ya, masalah fikih untuk amalan zahir saja. Ada seseorang yang salat 4 rakaat dengan khusyuk sekali, tetapi sesaat sebelum salam dia berhadas. Ya, dia berhadas. Yang mana yang batal salatnya? Yang 3 rakaat atau seluruhnya? Seluruhnya. Ya. Begitu juga ada seorang wanita yang dia berpuasa, kemudian dia menghindari hal-hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. 5 menit sebelum matahari tenggelam dia berhadas. Berapa jam puasanya yang batal? Seluruhnya dari awalnya hingga akhirnya. Ya. Nilai sebuah amalan itu dinilai dengan keadaan akhirnya. Meskipun awalnya bagus, pertengahannya bagus, kalau akhirnya rusak seluruhnya. Begitupun kehidupan manusia, dinilai dari keadaan akhirnya. Dinilai dari keadaan akhirnya. Makanya sahabat yang mulia Al-Miqdad Al-Aswad mengatakan, la aqulu li rajulin khairan wala syarran qat'an. Aku tidak pernah menghukumi atau memponis seseorang itu secara pasti dia adalah orang yang baik atau dia orang yang jelek. Dia orang yang baik atau dia orang yang jelek. Hatta yadhhuru li kaifa yukhtamu lahu. La aqulu li rajulin khairan aw syarran qat'an, kata beliau, aku tidak pernah memponis seseorang itu baik atau jelek secara mutlak. Hatta yadhhuru li kaifa yukhtamu lahu, sampai jelas bagiku bagaimana kehidupannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya dalam keadaan husnul khatimah, maka berarti dia adalah orang yang baik. Hidupnya dari awalnya dan akhirnya dihitung sebagai sebuah kebaikan. Tetapi kalau kenyataannya dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa iyadu billah dalam keadaan su'ul khatimah, berarti dia memang orang yang jelek. Ya, dia orang yang jelek. Meskipun zahirnya menurut penampakan manusia dia adalah orang yang baik. Seperti tadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
inna rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah bima yabdul linnas wa huwa min ahlin nar. Sesungguhnya seseorang itu senantiasa mengamalkan amalan-amalan calon penghuni surga, ya, sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata-mata manusia. Wa huwa min ahlin nar, padahal aslinya dia adalah calon penghuni neraka. Apa kata Imam Nawawi? Naam, fima yadharu lahum min salahi dhahirihi, dari apa yang bisa dilihat dari mereka dari kebaikan zahirnya. Nah, ma'afasadi sarirati, bersama dengan kerusakan yang ada di dalam batinnya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu wasiat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, di sana ada 3 doa yang tidak pantas ditinggalkan oleh orang-orang beriman untuk dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sujud-sujudnya. Doa yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu husnul khatimah, akhir dari kehidupan yang baik. Kemudian yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuhatan qabla al-maut. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku taubat nasuha sebelum kematian. Dan taubat ini mesti disegerakan, karena seseorang tidak pernah tahu kapan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ini termasuk sebagaimana disebutkan oleh salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk doa yang banyak dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling aman dari kemurtatan dan kekufuran, kan? Iya. Kenapa beliau memperbanyak doa ini? Ini sebagai teladan terbaik bagi umatnya, agar mereka itu senantiasa bermohon kepada Rabb-nya, dikokohkan di atas agamanya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, senantiasalah kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fase terakhir dalam kehidupan dunia. Seseorang itu diwafatkan dalam keadaan bagaimana? Dan inilah yang akan menentukan keadaannya di dalam kehidupan akhiratnya, tahapan demi tahapannya. Kalau matinya sudah dalam keadaan su'ul khatimah, akan sulit perjalanannya, ya, menapaki fase demi fase, tahapan demi tahapan di dalam kehidupannya setelah kematian. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai dari urusan bagaimana seseorang itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mati di mana dan kapan itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi PR bagi kita adalah kita mati dalam keadaan bagaimana. Nah, selesai kehidupan dunia, seseorang akan masuk dalam kehidupan akhirat, dimulai dengan kehidupan barzakh. Di dalam kehidupan barzakh itu yang pertama kali akan dialami oleh seseorang adalah fitnatul kubur. Fitnah kubur. Fitnah yang masuk di sini adalah ikhtibar atau imtihan, ujian. Jadi fitnah kubur itu maknanya adalah ujian di dalam kubur. Ai su'alul malakaini lil mayyiti an rabbihi wa nabiyhi wa dinihi. Yakni pertanyaan 2 orang malaikat kepada si mayit tentang siapa Rabbnya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Ya. Jadi kita hidup ini, ya ikhwah wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti orang sekolah, seperti anak sekolah. Ya, setelah belajar ujungnya ada ujian. Iya. Anak sekolah itu kalau tidak berhasil dalam ujian nggak naik kelas, kan? Paling itu saja, atau tidak lulus dari sekolah. Sementara kita, ya, setelah kehidupan ini berakhir, kita akan langsung masuk ujian. Pertanyaannya cuma 3. Ya, siapa Rabb kita, kemudian siapa nabi kita, dan apa agama kita. Pertanyaannya mudah, kan? Bahkan anak-anak SD saja pun
mampu menjawabnya dalam kehidupan dunia ini. Tetapi dalam kehidupan akhirat nanti lain urusannya. Nah, lain urusannya. Nabi SAW bersabda, innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum misla aw qariban min fitnatid dajjal. Telah diwahyukan kepadaku, kata Nabi, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian itu bakal difitnah, bakal diuji di kubur-kubur kalian misla aw qariban min fitnatid dajjal, dengan sebuah ujian yang beratnya, dahsyatnya itu mirip dengan fitnah dajjal. Jadi ujian kubur itu sesuatu yang berat. Ya, ujian kubur, fitnah kubur itu adalah sesuatu yang berat. Nabi mengatakan misla au qariban min fitnatid dajjal, yang dahsyatnya itu mirip dengan kedahsyatan fitnah dajjal. Nah, padahal Nabi juga mengatakan mabaina khalqi Adam wa qiyamis sa'ah amrun akbaru min fitnatid dajjal. Tidak ada kejadian sejak penciptaan Adam sampai tegaknya hari kiamat yang lebih dahsyat dibandingkan dengan fitnah dajjal. Jadi sebesar-besar fitnah yang bakal terjadi di muka bumi ini, ya, sebelum tegaknya hari kiamat adalah fitnah dajjal. Sementara fitnah kubur itu katanya sebanding atau beda-beda tipis dengan fitnah dajjal. Nah, kalau fitnah dajjal tidak semua orang bakal menjumpainya. Kita juga belum tentu. Akan tetapi kalau fitnah kubur tiap orang bakal mendapatinya. Nah, kalau fitnah dajjal dihadapi secara bersama-sama, ya. Banyak manusia yang ikut menanggung fitnah tersebut. Kalau fitnah kubur tiap orang, ya, harus menanggungnya sendiri-sendiri. Nah, Nabi mengatakan innal abada idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia telah diletakkan di kuburnya, kemudian kerabatnya dan teman-temannya itu berpaling meninggalkannya, innahu la yasma'u qur'ani 'alihim. Si mayat ini benar-benar mendengar suara sendal, suara sepatu dan terompah dari orang-orang yang meninggalkannya. Nah, dari orang-orang yang meninggalkannya, kemudian ya'tihi malakani fayuqidanihi. Setelah itu dia akan didatangi oleh dua orang malaikat yang mendudukkannya. Tadi dikatakan si mayit masih mendengar suara terompah, suara sendal orang yang meninggalkannya. Berarti belum lama, ya kan? Belum lama setelah dia dikubur dia sudah didatangi malaikat. Jadi ujiannya cepat, ya akhwah. Ujian itu prosesnya cepat. Seseorang dikubur, orang-orang belum berpaling seluruhnya dari kuburan, malaikat sudah datang. Tetapi di sini tidak benar dikatakan kalau ada yang mengatakan fitnah kubur itu terjadi atau malaikat itu datang setelah 7 langkah dari orang yang terakhir meninggalkannya. Tidak ada. Di sini dikatakan si mayat ini masih sempat mendengar bunyi sendal mereka. Ini hanya untuk menunjukkan waktunya tidak seberapa lama setelah dia dikubur. Jadi kalaupun dia tidak ditinggalkan oleh kerabatnya, tidak ada yang menghalangi malaikat untuk datang dan mengujinya. Nah, kemudian fayakulani, kemudian kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, marabbuk wa madinuk wa manabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Fayaqulul mu'min, maka ketika itu mayat dari kalangan orang beriman akan mengatakan Rabbi Allah wal Islamu dini wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Kalau pertanyaan ini diajukan kepada orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan Rabbu adalah Allah, Islam itu agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabiku. Nah, kemudian wa ammal murtab, adapun orang-orang yang ragu, orang-orang yang tidak kokoh keimanannya. Di sini tidak dikatakan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir sudah tidak perlu dibahas lagi. Mereka tidak bakal mampu menjawab pertanyaan malaikat. Wa ammal murtab, adapun orang-orang yang ragu. Antum semua pernah ujian kan? Pernah ujian. Kadang itu kalau menjawab soal yakin ini benar. Kadang sama sekali tidak tahu. Terkadang antum ragu kan? Kayaknya iya, kayaknya tidak. Begitu pula orang-orang beriman yang tidak kokoh keimanannya, ya, tidak kokoh keimanannya dalam kehidupan dunia, dia dikatakan sebagai orang yang murtad, orang-orang yang ragu. Nah, adapun orang-orang yang ragu mengatakan
Ya, kemudian la adri samitun nas yaqulu syai'an faqultuhu. Aku hanya mendengar orang-orang mengatakan demikian dan demikian, aku juga ikut mengatakannya. Nah, aku juga ikut mengatakannya. Fayudrabu bimirzabatin min hadidin, kemudian dia dipukul dengan palu. Dalam sebuah riwayat dikatakan la yahmiluha ahlu Mina. Palunya ini tidak mampu diangkat oleh penduduk Mina, ya. La yahmiluha ahlu Mina fayudrabu bimirzabatin la yahmiluha ahlu Mina. Maka si mayat dipukul dengan palu besar terbuat dari besi yang tidak sanggup diangkat oleh penduduk Mina. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illa thaqalain. Ketika itu dia menjerit, dan jeritanya didengar oleh segala sesuatunya kecuali thaqalain, bangsa jin dan manusia. Nah, maka Nabi mengatakan laula akhafu alla tadafanu la ad'u Allah an yusmi'ukum adzabal qabri. Kata Nabi, kalau bukan karena khawatir nanti sebagian kalian tidak mau menguburkan sebagian yang lainnya, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memperdengarkan untuk kalian azab kubur. Ya, azab kubur itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan, jeritan penduduk kubur itu adalah jeritan yang mengerikan, yang kalau didengar oleh manusia, ya, mungkin banyak mereka ketakutan atau bahkan stres, ya, atau bahkan stres karena itu jeritannya sangat mengerikan. Jeritan ini didengar oleh siapapun, ya, dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini kecuali bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, kemudian innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u khafqa ni'alihim. Sesungguhnya mayit apabila dia telah diletakkan di kuburnya, kemudian orang-orang meninggalkannya dan dia masih mendengar suara terompah mereka, atahu malakani fayuqaidanihi fayaqulani lahu, akan datang kepadanya dua orang malaikat, kemudian keduanya mendudukkannya dan kemudian keduanya bertanya kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul ay Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan malaikat, apa yang engkau katakan tentang laki-laki ini? Maksudnya tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian fa'amal mu'min fayaqul, adapun kalau mayatnya itu adalah seorang yang beriman, dia akan mengatakan asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya laki-laki itu, Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Nah, kemudian qal fayaqul, maka dikatakan kepada si mayat ini tadi, undur ila maq'adika min nar, lihatlah calon tempat dudukmu di neraka, ya, calon tempat tinggalmu di neraka. Qad abadalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah. Allah Subhanahu wa taala telah menggantinya dengan tempat duduk di surga. Maknanya apa? Aslinya antum itu sebenarnya cocoknya di sana, di neraka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengganti tempat tinggalmu dengan surga. Dengan sebab apa? Dengan sebab ketika dia ditanya oleh malaikat, apa pendapatmu tentang laki-laki ini yang bernama Muhammad ini, dia mengatakan asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi, aku yakin dia adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Nah, kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an, maka si mayat ini melihat kedua-duanya. Apa kedua-duanya? Dia melihat neraka dan melihat surga. Diberitahukan kepadanya itu surga dan itu neraka, dan dia sudah diberi berita bahwasanya Allah telah mengganti calon tempat tinggalnya di neraka dengan calon tempat tinggalnya di surga. Ini kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejadian pertama yang bakal dialami oleh setiap manusia ketika dia telah dikubur. Dia akan difitnah, diuji dengan pertanyaan dua orang malaikat, ya, dengan pertanyaan dua orang malaikat. Fa'amal kafir, adapun orang-orang kafir, wal munafiq, dan orang-orang munafik, fayaqulani lahu, maka kedua malaikat tadi akan bertanya kepadanya.
dengan pertanyaan yang sama, ma kunta taqul fi hadzal rajul, apa yang engkau katakan atau bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang bernama Muhammad ini? Fayaqul la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku tidak tahu, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang, ya, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Fayaqulani lahu, maka kedua malaikat mengatakan, la daraita wa la talita, engkau memang tidak tahu dan engkau tidak membaca, engkau tidak belajar, ya, engkau tidak tahu tentang Muhammad, dia itu siapa, dan engkau memang tidak pernah berupaya untuk mempelajarinya. Muhammad itu siapa, kedudukannya bagaimana, apa haknya terhadap dirimu dan apa hakmu terhadap dirinya. Nah, la daraita wa la talita, engkau memang tidak tahu dan engkau memang tidak pernah berusaha untuk cari tahu. Wa iyadu billah. Ini ya pentingnya seseorang itu mempelajari agama, terkhusus masalah tauhid, agar dia mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Nah, mengenal kedudukannya, mengenal kewajibannya terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam dan haknya terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam. Thumma yudrabu bimatarik baina hariri, thumma yudrabu bimatarik min hadidin baina udhunayhi, kemudian dia dipukul dengan sebuah palu yang terbuat dari besi di antara kedua telinganya. Dipukul di antara kedua telinganya, habis mukanya, ya. Telinga dengan telinga berarti wajahnya secara sempurna. Nah, kemudian fayasihu sayhatan yasma'uha man 'alaiha ghairu thaqalain, maka kemudian dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh seluruh penghuni bumi kecuali bangsa jin dan manusia. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-muslimu idza su'ila fi qadrihi syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Seorang muslim muttaqin, muslim yang bertakwa, kalau dia ditanya di dalam kuburnya, dia akan bersaksi, dia akan syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad itu adalah rasul Allah. Nah, kemudian Wadzalika qauluhu ta'ala, inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli ats-tsabit. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh. Naam, wal qaulu ats-tsabit, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal qaul ats-tsabit huwa tauhid. Kalimat yang kokoh itu adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Apa itu tadi al-qaul ats-tsabit? Perkataan yang kokoh, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mereka dikokohkan dengan kalimat ini dalam kehidupan dunia. Maknanya dalam kehidupan dunia ini mereka memahami tauhid dan hidup di atas tauhid. Kemudian ketika mereka mati dan masuk ke dalam kuburnya, mereka bisa bersyahadah dengan kalimat tauhid ketika ditanya oleh para malaikat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka sajaratin thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa faruha fis sama. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan untuk kalimat yang kokoh, yakni kalimat tauhid itu seperti pohon yang kokoh yang akarnya menghunjam ke bumi, kemudian ranting-rantingnya mencengkeram langit. Itulah kalimat tauhid ya akhwan. Itu artinya yang bakal bisa menjawab pertanyaan malaikat hanya ahlu tauhid. Hanya ahlu tauhid, orang-orang yang kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kokoh tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru kejadian pertama, yakni fitnah kubur. Setelah itu
Setelah itu fayunadi, ini tahapan berikutnya ya. Apa yang akan didapatkan seseorang setelah dia lulus atau tidak lulus. Nah, lulus atau tidak lulus dalam ujian. Fayunadi munadin minas sama an sadaqa abdi. Setelah seseorang itu berhasil menjawab pertanyaan dua malaikat tadi, akan ada penyeru yang menyeru dari langit, an sadaqa abdi, sesungguhnya hambaku telah benar. Ya, benar di dalam menjawab pertanyaan. Maksudnya sesungguhnya hambaku itu sudah lulus. Kita hidup kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mungkin 60 tahun, 70 tahun. Itu ibarat anak sekolah. Ujiannya hanya beberapa menit di kuburan, hanya beberapa saat setelah kita dikuburkan. Nah, ternyata kemudian kita tidak lulus. Kan sayang itu ya, pertanyaan cuma 3. Jadi kita hidup di dunia ini untuk apa? Untuk berbekal agar bisa menjawab pertanyaan kubur. Itu saja. Nah, pertama tadi untuk mendapatkan husnul khatimah. Yang kedua untuk bisa menjawab pertanyaan kubur. Kalau kita sudah husnul khatimah dan bisa menjawab pertanyaan kubur, perjalanan akhirat yang berikutnya insya Allah akan mudah. Nah, kemudian fayunadi munadin minas sama'i an sadaqa abdi. Setelah itu akan ada penyeru yang menyeru dari langit dan mengatakan an sadaqa abdi, sesungguhnya hambaku itu telah benar. Ya, telah menjawab dengan benar, dia telah lulus di dalam ujiannya. Fabrishuhu minal jannah, maka bukakanlah lorong, ya, lorong sampai ke surga. Dibukakan lorong dari kuburnya sampai ke surga. Nah, kemudian wa albisuhu minal jannah, dan pakaikanlah kepadanya pakaian dari pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan salah satu pintu di antara pintu-pintu surga. Nah, fayatihi min rihiha wa tibiha, maka kemudian ya angin dan wewangian surga itu sampai kepadanya. Angin dan wewangian surga sampai kepadanya. Wa yufsahu lahu qabruhu mudda basari. Kemudian setelah itu kuburnya itu akan diluaskan untuknya, ya, sejauh pandangan matanya. Sejauh pandangan matanya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, al-jannatu raudatun min riyadil jannah. Al-qabru raudatun min riyadil jannah. Kuburan itu adalah salah satu taman di antara taman-taman surga. Nah, imma jannatun imma raudatun min riyadil jannah au khufratun min khufarin nar. Kubur itu mungkin adalah salah satu taman di antara taman-taman surga, tetapi juga mungkin dia itu adalah salah satu jurang di antara jurang-jurang neraka. Dia akan menjadi taman bagi orang-orang yang lulus di dalam fitnah kubur. Kemudian waqala lil kafir, kemudian setelah itu Nabi menjelaskan keadaan orang kafir, fayunadi munadin minas sama an kadzaba abdi. Setelah orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang murtad yang ragu, yang tidak kokoh keimanannya, itu tidak berhasil menjawab pertanyaan malaikat, akan ada penyeru dari langit yang berkata, an kadzaba abdi, sesungguhnya hambaku telah mendustakan. Ya, sesungguhnya hambaku telah mendustakan. Sesungguhnya hambaku telah mendustakan. Fabrishuhum min nar waftahu lahu baban minan nar. Kemudian setelah itu dikatakan, bukakanlah lorong sampai ke neraka, dan bukakanlah salah satu pintu di antara pintu-pintu neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, maka kemudian sampailah kepadanya panasnya neraka dan racun-racun neraka. Min hariha wa sumumiha, panasnya neraka dan racun-racun neraka itu akan sampai ke kubur. Wa yudayyaq alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu. Kemudian setelah itu kuburnya akan disempitkan sampai ini tulang rusuknya seperti ini, takhtalifu, saling seperti ini ya, saling bersatu-satu dengan yang lainnya. Wa iyadu billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tahapan kedua yang dijalani oleh anak manusia. Nah, setelah fitnah kubur adalah nikmat atau adab kubur. Yang ketiga, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah hari kebangkitan, manusia itu akan dikumpulkan di mahsyar.
Dan ketika itu matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba hanya sejarak 1 mil saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ketika itu manusia kan tentunya kehausan ya. Nah, ketika itu manusia kehausan, Nabi mengatakan inna likulli nabiyyin haudhan. Sesungguhnya tiap-tiap nabi itu memiliki telaga. Ya, tiap-tiap nabi itu memiliki telaga. Wa huwa qaimun ala haudhihi biyadihi al-'asa yad'u man arafahu min ummatihi. Sesungguhnya tiap-tiap nabi itu memiliki telaga dan dia akan berdiri di pinggiran telaganya. Kemudian di tangannya itu ada tongkat. Dia memanggil siapa saja yang dikenalinya dari kalangan umatnya. Nah, di kalangan umatnya. Kalau Nabi kita kenal nggak dengan kita? Kenal ya, dari apa? Umat ini akan dikenali dengan athar wudunya. Nah, sesungguhnya tiap-tiap nabi itu memiliki telaga dan dia berdiri di pinggiran telaganya, di tangannya ada tongkat, kemudian dia memanggil siapapun yang dikenali dari kalangan umatnya. Inni faratukum 'alal khaud. Nabi mengatakan, dan sesungguhnya aku menunggu kalian semuanya di telaga. Aku menunggu kalian semuanya di telaga. Man marra 'alayya syariba wa man syariba lam yutma abada. Siapa yang berhasil mendatangi aku di telaga, maka dia akan minum dari telaga, dan siapa yang minum dari telagaku, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ana faratukum 'alal haud. Aku menunggu kalian semuanya di telaga. Wala yurfa'anna li rijalun minkum summa yuhtalajunna duni. Aku menunggu kalian semuanya di telaga. Kemudian sesungguhnya ada sekelompok orang dari kalian, ada sekelompok orang di antara kalian yang diangkat, diperlihatkan kepadaku, tetapi kemudian dihalangi untuk sampai ke telagaku. Nah, kemudian dihalangi untuk sampai ke telagaku. Fa'aqul, maka aku katakan, ya Rabbi ashabi. Wahai Rabbku, mereka itu adalah sahabat-sahabatku. Mereka itu adalah umatku. Nabi mengenali mereka adalah umatnya dari athar wudunya. Akan tetapi, fayuqalu li, akan tetapi dikatakan kepadaku, kata Nabi, innaka latadri ma ahdasa ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalanmu. Ya, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalanmu. Kemudian fa'aqulu suhqa suhqa liman badala ba'di. Menjauhlah orang-orang yang mengubah-ubah agamaku sepeninggalanku. Ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tiap-tiap nabi itu memiliki telaga, dan setiap umat itu akan minum dari telaga nabinya, kecuali orang-orang yang terusir dari telaga. Siapa mereka yang terusir? Mereka yang terusir adalah mereka yang berkhianat terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam, merubah agamanya sepeninggalan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu puncak dari bahaya berbuat bid'ah dalam urusan agama, terancam terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuhsyaru, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhsyaruna khufatan uratan ghurlan. Kalian itu kelak bakal dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan khufatan uratan ghurlan, dalam keadaan apa itu? Khufatan, tidak lani'ala lahu, tidak memiliki alas kaki. Kemudian uratan lakisa'alahu, uratan itu lakisa'alahu, tidak berpakaian. Kemudian ghurlan ay lam yukhtan, dalam keadaan belum dikhitan. Dan dalam sebagian riwayat ada tambahan buhman. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma makna buhman? Kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan buhman? Laisa ma'hu syai'. Buhman itu adalah tidak ada sesuatu apapun yang bersamanya, dalam keadaan tidak berbekal. Ya, kalian itu bakal dibangkitkan dari kubur-kubur kalian dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian,
belum berkhitan dan tidak membawa perbekalan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Naam, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'din." Wahai Rasulullah, berarti laki-laki dan perempuan jadi satu dalam keadaan seperti itu, berarti sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lainnya. Faqal, maka Nabi mengatakan, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'din. Keadaan ketika itu lebih genting, begitu menyangkutkan, sehingga tidak sempat seseorang melihat kepada yang lainnya. Nah, inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli mar'in minhum yawma idzi sya'nu yughni. Hari di mana seseorang itu akan lari dari ayah dan ibunya, lari dari suami dan istrinya, lari dari anak-anaknya, likulli minhum yawma idzin sya'nu yughni. Tiap-tiap orang ketika itu disibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri, hanya memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataan tersebut ya untuk menafsirkan surah Al-Anbiya ayat yang ke-100. Ayat yang ke-104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauman natwis samaa qata'is sijal lil qutub." Hari di mana kami menggulung langit, kata Allah, hari di mana kami menggulung langit seperti gulungan kertas. Nah, langit itu digulung seperti kertas yang digulung, kata Allah Subhanahu wa taala. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sebagaimana kami menciptakan mereka untuk pertama kalinya, maka seperti itu pula kami hidupkan mereka untuk kedua kalinya. Manusia ketika pertama kali dilahirkan, terlahir dari rahim ibunya, keadaannya seperti itu. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak berkhitan, dan tidak berbekal. Maka begitu pun ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka, menghidupkan mereka untuk kedua kalinya, keadaannya sama. Kama bada'na awwala khalqin, kata Allah, sebagaimana kami memulai penciptaan mereka, menghidupkan mereka untuk pertama kalinya, seperti itu pula kami menghidupkan mereka untuk kedua kalinya. Wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Itu adalah janji yang pasti dari kami, kata Allah, dan kami benar-benar akan melakukannya. Nah, kemudian idza kana yaumul qiyamah udniyatis syamsu minal ibadi hatta takuna qadra milin aw milain. Apabila telah tegak hari kiamat, maka matahari itu didekatkan kepada para hamba hingga jaraknya hanya 1 mil atau 2 mil saja. Fataskharuhumus syamsu, maka kemudian matahari itu membakar jasad-jasad mereka. Fayakununa fil araqi kaqadri a'malihim, kemudian mereka akan terendam oleh keringatnya sesuai dengan kadar amalannya. Faminhum man yakhuduhu aqibaihi wa minhum man yakhuduhu ila hiqwaihi wa minhum man yuljimuhum iljaman. Di antara mereka ada yang terendam sampai batas mata kakinya. Di antaranya mereka juga ada yang terendam sampai ke batas pinggangnya, dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Nah, ditenggelamkan itu maksudnya keringat tersebut sampai ke mulutnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, ya'ruqun nas yaumal qiyamah. Pada hari kiamat manusia itu akan berkeringat, hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dira'an, sampai kemudian keringat mereka itu akan amblas, merembes dan memenuhi bumi sedalam 70 hasta. Satu hasta kan dari sini ke sini ya. Kalau dianggap setengah meter, berarti kalau 70 hasta 30 meter. Ya, keringat mereka itu akan memenuhi bumi sedalam 70 hasta. Nah, kemudian wayuljimuhum hatta yablugha adanahum, dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya sampai ke telinga-telinga mereka. Atau dalam pendapat yang lain, Nabi mengatakan wayuljimuhum iljaman fa asyara bi fihi. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan sampai ke mulut-mulut mereka. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ini dua kejadian di mana? Di mahsyar. Tadi di kubur kita sudah menyebutkan dua kejadian. Apa itu? Fitnah kubur, kemudian adab atau nikmat kubur. Kemudian di mana? Di padang mahsyar manusia itu hanya ada dua kemungkinan. Dia bisa minum dari telaga Nabi atau terusir darinya. Kemudian dia mendapatkan naungan Allah atau dia tidak berhasil mendapatkan naungan Allah. Nabi mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan manusia yang pada hari kiamat nantinya bakal mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, 7 golongan. Dan kita harus menjadi bagian dari 7 golongan ini. Kalau tidak berarti kita celaka. Ya, kalau tidak kita berarti celaka. Dan celakanya ya ikhwan, orang yang terusir dari telaga Nabi, ya, karena mereka telah berkhianat dan bermaksiat kepada Nabi, mereka juga termasuk orang yang tidak berhasil mendapatkan naungan Allah. Ini orang yang sama juga. Orang yang berhasil mendapat minum dari telaga Nabi, mereka juga orang yang mendapat naungan Allah. Orang yang terusir dari telaga Nabi, mereka juga termasuk orang-orang yang tidak mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada 7 golongan yang bakal mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah syabun nasya'a bi ibadatillah, anak muda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada anak-anak muda di sini ya. Itu kesempatan bagi kalian. Nah, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kenapa di sini disebutkan anak muda? Anak muda yang tumbuh di dalam ketakwaan itu dijanjikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau, anak muda itu umumnya mereka itu dikuasai dan dikendalikan oleh syahwatnya. Nah, maka kalau ada anak-anak muda yang mampu mengalahkan syahwatnya, kemudian dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia layak mendapatkan hal yang seperti ini. Adapun kalau orang-orang yang sudah tua kayak kami, ya kan, kemudian misalnya berada dalam ketakwaan, itu tidak ada yang istimewa. Memang sudah seharusnya seperti itu. Nah, wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga adalah warujulun qalbuhu muta'allaqatun fil masajid. Nah, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ini khusus untuk laki-laki. Sebagaimana yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi apa? Pemimpin yang adil. Yang ketiga ini juga khusus untuk laki-laki. Nah, para lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian yang keempat adalah warujulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bersatu karena Allah, dan tidak terpisah kecuali dengan kematian yang ditakdirkan oleh Allah terhadap salah seorang di antara mereka atau keduanya. Kemudian yang kelima adalah warajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat keji oleh wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan, kemudian dia mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah. Nah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan yang keenam ya, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah, kemudian dia rahasiakan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, dan yang terakhir adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu. Seorang laki-laki yang dia menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesepian. Nah, dalam kesepian kemudian meneteslah menangislah kedua matanya. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang berhasil minum dari telaga Nabi dan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang-orang yang bakal mendapat berita gembira, bakal dimudahkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan dimudahkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya sudah siang ya? Gimana? Ya? 3 berapa?
3 menit lagi. Nah, cukup 3 menit. Nah, yang berikutnya kita masuk ke pembahasan hisab ya. Hisab atau perhitungan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum." Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya atas tanggungan kamilah hisab atau perhitungan amalan mereka. Nah, wasibatul hisabi lil mu'min. Sifat atau tata cara hisab bagi orang yang beriman. Hisab atau tata cara hisab bagi orang yang beriman. Annallaha yakhlu bihi fayuqarriruhu bidunubihi. Adalah Allah Subhanahu wa taala berduaan saja dengan si hamba. Ya. Allah Subhanahu wa taala berduaan saja dengan si hamba, kemudian Allah Subhanahu wa taala memaksa si hamba untuk mengakui dosa-dosanya. Nah, memaksa si hamba untuk mengakui dosa-dosanya hatta idza ra'a annahu qad halaka, sehingga ketika si hamba ini tadi yakin dia bakal binasa, tidak ada harapan sepertinya, ya kan? Allah Subhanahu wa taala ungkit dosa-dosanya. Nah, abil takada wa kada fa yaqulu na'am. Bukankah engkau telah berbuat ini dan itu? Si hamba mengatakan iya seperti itu. Seterusnya fa yuqarriruha. Allah paksa dia untuk mengakui seluruh dosa-dosanya. Hatta idza ra'a annahu qad halaka, hingga ketika si hamba sangat yakin dia bakal celaka, qala Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepadanya, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru laka al-yawma. Aku telah menutupi, merahasiakan dosa-dosamu dari mata dan telinga manusia dalam kehidupan dunia, maka hari ini pun aku memaafkannya untukmu. Ya, aku memaafkannya untukmu. Ini itu sudah pernah kita sampaikan. Ada bagi orang yang terlanjur berbuat dosa itu ada dua. Yang pertama, dia rahasiakan dosanya selama Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya. Kemudian yang kedua, baru dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu hadhil qadur. Jauhilah oleh kalian perbuatan-perbuatan keji. Nah, faman athamma falyastatir bisatarillah tsumma yatub ilaih. Akan tetapi siapa yang terlanjur berbuat dosa, hendaknya dia tutup dosanya sebagaimana Allah menutupinya, dan setelah itu dia bertaubat dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hisab untuk orang beriman. Ini yang disebut sebagai hisab yang mudah. Allah berbicara cuma dengan si hamba saja. Dan Rasulullah mengatakan, ma min ahadin minkum illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tak seorang pun di antara kalian, kalinya orang beriman ini ya. Ini khusus untuk orang beriman. Tak seorang pun di antara kalian kecuali bakal diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada antara dia dan Allah Subhanahu wa taala seorang penerjemah. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, yadnu ahadukum min rabbih hatta yada'a kanafahu alaihi. Salah seorang di antara kalian benar-benar akan mendekat, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga ketika Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya, Allah letakkan naungan di atas kepalanya. Dan inilah yang terjadi. Nah, Allah berdoa dengan seorang hamba, dia dipaksa untuk mengakui dosa-dosanya, dan setelah itu Allah memaafkannya. Wa amal kuffar wal munafiqun, kata Nabi, adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, fayunada bihim ala rusu'il khalaiq. Mereka itu akan dipanggil dan dibeberkan aib-aibnya di depan seluruh para makhluk. Kalau orang beriman tadi, hisabnya tidak ada yang tahu apa yang telah diperbuatnya, hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dosa yang menjadi rahasia antara si hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, besar kemungkinan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang munafik dan orang-orang kafir akan dipanggil dan dibeberkan dosa-dosanya di hadapan seluruh para makhluk. Kemudian dikatakan haula'il ladzina kadzdzabu ala rabbihim. Mereka inilah orang-orang yang dahulu mendustakan Rabb mereka tabaraka wa ta'ala. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang dahulu mendustakan Rabb mereka tabaraka wa ta'ala. Nah, ala laknatullahi 'alal zalimin. Ketahuilah bahwasanya laknat Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berbuat zalim. Ini hadis sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, wa awwalu ma yuhasabu lahu al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah,
Dan amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat nantinya adalah amalan salat. Yang pertama kali akan diperiksa, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Kalau ternyata salatnya baik, maka dianggap baiklah seluruh amalannya. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Dan kalau ternyata sholatnya rusak, maka amalan yang lainnya juga dianggap rusak. Kalau begitu berarti yang kita pentingkan di sini memperbaiki sholat saja, yang lain tidak apa-apa deh. Kan nanti katanya kalau sholatnya bagus, yang lain dianggap bagus, begitu? Iya Pak. Kita memperbaiki sholat saja, yang lain telantar tidak apa-apa. Sehingga nanti ketika dihisab, sholat diperiksa ternyata baik, katanya yang lain dianggap baik. Ya, tidak seperti itu. Maksudnya apa? Orang itu kalau dia mampu menjaga sholatnya, maka dia juga mampu menjaga kewajiban-kewajibannya yang lainnya, mampu menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sholat ini adalah barometer, tolak ukur baik tidaknya amalan seorang hamba secara keseluruhan. Jadi kalau ininya wakilnya sudah baik, yang lain juga baik, begitu. Bukan berarti seseorang itu hanya perlu memperbaiki sholatnya, kemudian yang lain nanti akan baik dengan sendirinya. Nah, makanya dia mengatakan, "Fa'in ahsasta annaka la ta'ishu jayidan fa'lam annaka la tusalli jayidan." Kalau engkau merasa hidupmu itu berantakan, itu karena sholatmu juga berantakan. Jadi kunci perbaikan diri, perbaikan masyarakat dan seterusnya, apa yang mesti diperbaiki dulu? Sholat, ya ikhwan. Nah, makanya ada Ibnu Mubarak mengatakan, inilah usali wa adhkuru waladi fa aksiru fi sholati li ajli. Sesungguhnya ketika aku sholat sunnah, tiba-tiba aku teringat anakku, maka aku perbanyak sholatku, ya, demi siapa? Demi untuk anak-anakku. Ini amalannya para salaf, Ibnu Mubarak dan yang lainnya, ya. Jadi dia mewariskan apa untuk anak-anaknya? Mewariskan amal-amal saleh. Dia berharap dengan sebab memperbanyak sholat ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak keturunannya sepeninggalannya. Nah, dan terakhir terkait dengan masalah hisab ini, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi dari ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ba'di salatihi. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada sebagian salatnya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku nantinya dengan hisab yang mudah. Falamman sarafa min salatihi qultu lahu. Ketika beliau selesai dari salatnya, aku tanyakan kepadanya, ya Rasulullah, mal hisab al-yasir. Wahai Rasulullah, apa itu hisab yang mudah yang engkau minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Qal, Nabi mengatakan, an yandura fi kitabihi fatazawwaja anhu. Hisab yang mudah itu adalah Allah Subhanahu wa taala melihat buku catatan amalan seorang hamba. Fatazawwaja anhu, kemudian Allah melewatkannya begitu saja. Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dengan apa yang ada di sana. Itu namanya hisab yang mudah. Kemudian Nabi mengatakan, fa innahu manukisha al-hisabu yawma idin ya Aisyah faqad halaka. Karena sesungguhnya siapa yang dipersulit hisabnya pada hari itu, wahai Aisyah, maka dia pasti bakal celaka. Nah, jadi hisab itu untuk orang beriman dulu sudah pernah kita bahas, ya. Ringkasnya ada 3. Yang pertama, ma la yuhasabu wa la yu'adzabu. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang kedua, orang yang ma yuhasabu hisaban yasiran. Orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Orang yang dihisab dengan hisab yang mudah itu tadi para ulama menyebutnya sebagai hisabul arad. Arad itu penyodoran. Cuma disodorkan saja, diberitahukan kepadanya, ini apa? Ini dosa-dosamu, agar dia mengingatnya dan mengakuinya. Kemudian Allah memaafkannya. Kemudian terakhir yang celaka adalah orang yang dipersulit hisabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, manukisha qad udhiba. Siapa yang dipersulit hisabnya, maka pasti dia bakal celaka. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah mengatakan, man aksara min du'ai Allahumma inni as'aluka firdausal a'la minal jannah bila hisabin wala sabiqi adabin fa'lam anna Allah qad a'tahu iyahu faj'al min du'aikum al-yawmiyah.
Kata Ibnul Qayyim, man aksara minad du'a, siapa yang memperbanyak doa, Allahumma inni as'aluka firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu surga firdaus yang paling tinggi, bila hisabin wala sabiqi adabin, tanpa hisab dan tanpa adab. Fa'lam annallaha qad a'tahu iyyahu, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doanya. Faj'alha min du'aikum al-yaumiyah, maka sudah sepantasnya ini menjadi doa harian kalian, ya. Minta untuk dipermudah hisab. Dan yang terbaik tadi ya, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita sudah pernah kita bahas. Pertanyaannya, Nabi itu dihisab atau tidak? Nabi dihisab atau tidak? Hah? Nabi kelak dihisab atau tidak? Ya enggak lah, orang umatnya aja ada yang bebas dari hisab, masa nabinya dihisab. Terus untuk apa beliau? Untuk apa beliau berdoa kepada Allah untuk diberi hisab yang mudah? Untuk apa coba? Nah, dulu sudah pernah kita sebutkan bahwasannya perbuatan para nabi itu tidak selalu menunjukkan nabi itu butuh dengan perbuatan tersebut. Iya. Nabi enggak butuh apa? Nabi punya dosa? Enggak kan? Tapi kenyataannya beliau orang yang paling banyak beristighfar. Jadi Nabi itu kalau melakukan sesuatu tidak mesti dia butuh, tapi dalam rangka memberikan pengajaran terbaik kepada umatnya. Nabi tidak bakal dihisab, tapi dia berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini beliau baca di sebagian sholatnya, dan beliau sengaja memperdengarkannya kepada Aisyah. Agar apa? Agar Aisyah tanya, dan kemudian Aisyah menceritakannya kepada umatnya dan sampai kepada kita. Nah, ini dalam rangka memberikan teladan terbaik. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu ya beberapa fase yang bakal dialami atau dijalani oleh anak manusia dalam kehidupan akhiratnya. Kita masih menyisakan beberapa lagi, yaitu diantaranya adalah timbangan amalan, kemudian setelah itu pembagian buku catatan amalan, dan kemudian meniti di atas as-sirat, di atas punggung jahannam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati-hati kita di atas ketaatan kepadanya dan tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Nah, sebelum ditutup kalau ada yang ditanyakan dipersilakan. Ya. Ustaz, bagaimana cara agar Allah menutupi aib kita di akhirat atas dosa-dosa kita di saat sendiri selamat dunia? Apakah taubat setelah kita berbuat dosa menjadi penyebab aib kita ditutup, dan apakah kita masih terdihisab atas dosa setelah kita bertobat di dunia? Nah, yang pertama tadi, bagaimana cara agar Allah menutupi aib kita di akhirat atas dosa sendiri kita saat sendiri? Iya, nah itu tadi ya, agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menutupi dosa-dosa kita di akhirat. Itu ya kita apa? Dosa itu kalau sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka kita tidak boleh membukanya. Bahkan Nabi mengatakan kullu ummati mu'afan illa mujaharah. Seluruh umatku itu dimaafkan kecuali mujaharah, kecuali pelaku mujaharah. Mujaharah itu apa? Mujaharah itu seseorang berbuat maksiat pada malam hari, Allah tutupi aibnya, tapi kemudian besok dia ceritakan. Orang yang seperti ini kata Nabi tidak dimaafkan, ya, tidak dimaafkan dosa-dosanya. Ya, dan suatu hari dahulu ada seorang laki-laki yang datang kepada Umar ibnul Khattab. Dia mengatakan kalau dia memiliki adik perempuan. Adik perempuannya ini hendak dilamar oleh seorang laki-laki yang saleh, yang baik agamanya. Nah, tentu dia senang ya kan, tetapi kemudian dia teringat dengan masa lalu dari adiknya yang pernah terjerembab di dalam lembah kenistaan. Maka dia tidak terima secara langsung lamaran siapa? Lamaran laki-laki ini tadi untuk adik perempuannya. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang harus dia katakan kepada calon adik iparnya? Dia terus terang tentang masa lalu adiknya atau dia diam saja? Maka ketika itu Umar ibn Khattab kepada Umar, yang bukan kepada Rasulullah, Umar ibn Khattab marah. Apakah engkau akan membongkar sesuatu yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Nikahkan adikmu sebagai wanita terhormat. Nah, sebagai wanita terhormat. Jadi kita itu tidak punya hak untuk membongkar aib kita sendiri. Kalau Allah Subhanahu wa taala
masih mau menutupi aib-aib kita, itu isyarat Allah Subhanahu wa taala bakal memaafkannya pada hari kiamat nantinya. Nah, dan ada doa, tapi doanya tidak bersambung sampai ke Nabi ya, hanya dari kebiasaan para salaf. Di antaranya adalah doa Allahumma astur aurati nabi dunya wal akhirah. Ya Allah, tutupilah dosa-dosaku di dunia dan di akhirat. Kalau dosa itu ditutup di akhirat, berarti tidak Allah umumkan, tidak Allah bongkar di hadapan manusia, berarti juga bakal dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau doa yang lain juga dari kalangan salaf sebagaimana di dalam Aina nahnu min ahlaqas salaf, Allahumma asturna uyubana wa dha' tahta sadri ma yardaka. Ya Allah, tutupilah aib-aib kami dengan tutupan yang terbaik. Kemudian di bawah tutupan tersebut jadikanlah untuk kami sesuatu yang Engkau ridhoi dari kami. Ini doanya hanya dari perbuatan para salaf, tidak bersambung sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi secara makna sudah masuk itu tadi ya dalam doa Nabi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Seseorang itu kalau dihisab dengan mudah, berarti Allah Subhanahu wa taala hanya berduaan saja dengan si hamba. Dosanya tidak akan diumbar kepada anak manusia dan Allah akan memaafkannya. Nah, yang kedua, apakah tobat setelah kita berbuat dosa menjadi penyebab aib kita ditutup? Iya, di sana ada rincian ya antara ampunan dan satu lagi apa itu? Kalau ampunan itu ana rupa rinciannya, akan tetapi dihapuskannya apa? Kalau seseorang itu bertaubat, di sana ada dua kemungkinan. Kemungkinan memang catatan dosanya dihapus dari buku catatan amalannya. Nah, ini yang pertama, berarti selesai, tidak dibawa sampai ke akhirat. Kemungkinan yang kedua, catatannya tetap ada. Catatannya tetap ada, tapi ini nanti yang bakal dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana sebagian ulama ada yang membedakan antara al-maghfirah. Al-maghfirah itu ampunan, satu lagi namanya apa itu? Al-maghfirah ampunan, ya, satu lagi namanya apa? Itu tadi perbedaannya. Allahumma afu, gimana itu? Al-afwu itu memaafkan, ya kan? Al-afwu dan al-maghfirah. Al-maghfirah artinya ampunan, al-afwu itu artinya memaafkan. Sebagian ulama membedakan antara keduanya. Kalau dimaafkan, kalau diampuni berarti catatan dosanya dihapus dari buku catatan amalannya. Kalau dimaafkan atau kebalikannya ya, satunya lagi catatan amalannya itu tetap ada pada buku catatan amalannya, tapi ini nanti yang kelak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti dia tetap diminta untuk mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Mungkin itu yang kedua ya. Kalau maghfirah itu dihapus dari buku catatan amalan. Sementara kalau al-afwu itu dosanya tetap tercatat, tapi nanti bakal diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat hisab. Itu saja ya. Dan apakah tetap masih dihisab kalau kita sudah bertobat? Iya, itu tadi, kalau catatannya tidak dihapus berarti dihisab. Ya, catatannya tidak dihapus berarti dihisab. Tapi setelah itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dihapus berarti kan tidak sampai dia apa? Enggak sampai urusannya ke hisab, dan memang dia sudah tidak ada di buku catatan amalannya. Dan untuk rincian yang terlalu detail terhadap hal ini butuh apa ya? Butuh dalil yang lebih detail, dan ini hanya istihad para ulama saja. Ketika diampuni, catatannya itu dihapus atau tidak dari buku catatan amalannya. Nah, akan tetapi yang jelas kalau sudah diampuni itu dihapus atau tidak terlalu penting. Karena kalaupun tidak dihapus itu nanti dihisab, akan tetapi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nama Allah taala. Assalamualaikum. Apa Ustaz? Anda bertanya, apakah boleh memanjang kata-kata hadis dalam bingkai tanpa ayat? Nah, ini masalah memanjang kalimat thayyibah dibedakan antara Al-Quran dan selain Al-Quran ya. Kalau Al-Quran itu ya para ulama berbeda pendapat juga, tapi sebaiknya tidak dipanjang. Karena memanjang itu bagi kebanyakan orang kan itu niatnya memuliakan, tetapi nanti kadang akan terjatuh pada sifat-sifat merendahkan. Misalnya nanti akan
di apa, ada cicak yang buang kotoran di sana, seperti yang terjadi di kubur-kubur kaum muslimin itu ya. Nah, kalimat tauhid diukir di mana? Di batu-batu nisan dan sebagainya. Itu bukan pemuliaan, itu justru perendahan. Dan kalau dari madhab Hanafi, Hambali, mereka memakruhkan menghiasi mushaf, ya, memakruhkan menghiasi mushaf dan juga menulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dinding-dinding. Nah, itu sesuatu yang dimakruhkan dan sebagainya mengatakan itu terlarang. Adapun kalau dia selain daripada ayat Al-Qur'an, misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala alam, tapi sebaiknya tidak usah lah ya kan. Apalagi di dalam hadis tersebut ada lafzul jalalah, ada disebut sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya juga pernah bilang sama kawan-kawan, kalau buat masjid itu di atas kubah jangan dikasih lafzul jalalah. Kenapa? Gitu ya kan. Yang lain aja deh gitu. Tidak pakai bulan bintang, tidak pakai apa, tidak pakai nama Allah kan tidak masalah gitu. Kalau udah ada kubahnya orang juga tahu itu masjid kan. Nah, itu termasuk bagian dari ihana, ya, itu termasuk bagian dari ihana, merendahkan. Tetapi ketika ini kita sampaikan kepada orang-orang awam, mereka balik nyerang. Lah itu Masjidil Haram itu penuh dengan kaligrafi, ya kan? Itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bahkan Ka'bah itu ya akhwat, wal akhwan, itu kaligrafinya itu kan dibuat dari benang emas kan. Antum tahu habis berapa itu emasnya? Emasnya habis 8 kilo. Itu kan dibuat di pabrik khusus untuk penempahan kiswah, diganti setiap tahunnya kan. Nah, kemudian apakah para ulama tidak melarang atau menasihati? Ya, mereka kalau nasihati kan juga nggak mesti lapor sama kita kan. Yang sebagian orang itu ada kalau untuk urusan kaligrafi yang dijadikan standar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, tapi untuk sholatnya dan lainnya nggak ngambil standar dari sana. Maka untuk perbuatan apa yang dilakukan itu kan yang membuatkan pemerintah. Para ulama sudah menasihati agar hal seperti itu tidak dilakukan, karena itu termasuk perendahan terhadap ayat-ayat Allah. Nah, bukan berarti mereka tidak menasihati. Mereka mengatakan, apa iya Soleh Fauzan, katanya beliau adalah imamnya Ahlussunnah, ada seperti itu, tidak diingkari. Yang bilang tidak mengingkari siapa? Yang bilang tidak menasihati pemerintah siapa? Hanya saja beliau kalau menasihati kan tidak perlu laporan sama antum, begitu kan? Tidak perlu lapor. Jadi hadis Nabi SAW itu untuk dibaca, kemudian dihafal, dipahami dan diamalkan, bukan untuk dipajang. Makanya di pondok pun Nana larang anak-anak buat kaligrafi dari ayat-ayat Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi. Tapi kalau kata-kata mutiara, perkataan para ulama, silakan saja, ya, silakan saja. Nah, jadi kaligrafi juga ada di pondok itu, tapi kita ambil dari mahfudhat, dari perkataan para ulama. Itu pun sebisa mungkin tidak ada lafzul jalalahnya, tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala di sana. Allah taala. Cukup ya? Nah, insyaallah kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Tapi hadzal qadar, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.